Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul atau tentang investasi hotel. Di sini ada nama kelompoknya, ada Wiatwa Tegar Prastio, Dirgantara Hamimah Faza, Muhammad Labib Fariji, dan Muhammad Bima Fadilah. Untuk materinya bisa dilanjut dengan Dirgantara Faza. Untuk yang pertama, yaitu adalah pengertian dan tujuan dari investasi. Investasi dapat diartikan sebagai cara penanaman modal baik secara langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan yang diharapkan dari hasil penanaman modal tersebut. Dari Tandelilin 2001. Dan untuk tujuan utama investasi adalah yaitu memperoleh berbagai manfaat yang cukup layak di kelak kemudian hari. Manfaat tadi bisa berupa imbalan keuangan, misalnya laba, manfaat non-keuangan, atau kombinasi dari kedua-duanya. Sebagai contoh, manfaat non-keuangan adalah penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan ekspor, subsidi impor, atau pendayagunaan bahan baku dalam negeri yang berlimpah. Menurut Yatman 2006. Lanjut. Selanjutnya yaitu peraturan dan izin. Untuk mendapatkan izin baru, pemohon harus mengisi formulir dan melampirkan dokumen-dokumen seperti fotokopi KTP pemohon, persetujuan prinsip, NPWP, izin mendirikan bangunan, fotokopi izin gangguan atau HO, dan lain-lain. Selanjutnya, berikut adalah peraturan dan izin dalam berinvestasi pada bisnis perhotelan. Yaitu yang pertama adalah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang tertera pada pasal 5 dan pasal 12. Yang kedua, yaitu Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013. Yang ketiga, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009. Yang keempat, Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2011, yaitu tentang izin usaha hotel dan penginapan. Yang kelima, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4M.53/HM. Yang keenam yaitu izin prinsip pembangunan hotel. Dan yang terakhir yaitu perizinan berusaha berbasis risiko yang berdasarkan PP nomor 5 tahun 2021. Next. Jenis investasi hotel. Investasi dalam bisnis hotel dapat mencakup berbagai jenis, tergantung pada tujuan dan tingkatan keterlibatan investor. Berikut adalah beberapa jenis investasi dalam bisnis hotel. Yaitu ada pembelian properti hotel, kepemilikan saham dalam REIT hotel, investasi pengembangan, investasi franchise hotel, investasi dalam pengembangan properti baru, investasi dalam manajemen hotel, investasi dalam pembiayaan hotel, investasi jangka panjang, dan yang terakhir investasi jangka pendek. Next. Untuk selanjutnya ada manfaat dari investasi hotel. Investasi di industri pariwisata termasuk investasi di hotel dapat memberikan manfaat yang signifikan.
Salah satu manfaatnya adalah peningkatan kinerja hotel yang dapat mempengaruhi kinerja industri pariwisata secara keseluruhan. Dengan semakin berkembangnya industri pariwisata yang ditandai dengan melonjaknya tingkat wisatawan, para investor mendapat banyak manfaat dan keuntungan dengan mereka berinvestasi di industri perhotelan. Untuk manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama ada pendapatan yang tinggi. Industri perhotelan dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi. Ada pendapatan yang stabil, industri perhotelan yang memiliki permintaan yang relatif stabil, dan yang terakhir penciptaan lapangan kerja. Investasi di hotel dapat menciptakan lapangan kerja lokal yang signifikan. Next. Untuk resiko di investasi hotel. Resiko yang dihadapi dalam melakukan investasi dapat berupa risiko sistematis dan risiko yang tidak sistematis. Risiko sistematis tidak mungkin bisa dihindari karena risiko ini merupakan bentuk dari perubahan perekonomian yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Sedangkan risiko yang tidak sistematis bisa kita minimumkan dengan melakukan diversifikasi. Di samping banyaknya manfaat ataupun keuntungan yang didapatkan oleh investor, industri perhotelan pasti juga akan memberikan risiko yang mungkin dapat merugikan seorang investor itu sendiri. Karena pasti sebuah industri atau perusahaan akan ada kalanya mengalami naik turunnya keuntungan yang didapat. Berikut beberapa risiko dalam berinvestasi di hotel. Yang pertama ada risiko permintaan. Industri perhotelan sangat dipengaruhi oleh permintaan pariwisata, krisis ekonomi, bencana alam, perubahan politik atau situasi kesehatan global seperti pandemi COVID-19 dapat mengakibatkan penurunan drastis dalam permintaan akomodasi yang dapat mengganggu kinerja investasi investor. Investasi Anda. Ketidakpastian ekonomi. Perekonomian yang tidak stabil dapat berdampak negatif pada kinerja hotel Anda. Selama masa resesi, orang cenderung mengurangi perjalanan dan menghemat biaya yang dapat mempengaruhi pendapatan hotel. Kemudian ada hubungan. Pada perusahaan jasa terdapat beberapa subsektor, di mana salah satunya adalah sektor pariwisata, hotel, dan restoran. Dengan banyaknya tempat wisata yang menarik di Indonesia, membuat industri perhotelan dan restoran mengalami perkembangan karena hotel dan restoran selalu dibutuhkan oleh pengunjung yang mendatangi tempat wisata. Tertariknya investor menanamkan modalnya pada industri perhotelan dan restoran tak lepas dari berkembangnya industri pariwisata yang digencar dipromosikan oleh pemerintah dan membuat wisatawan tertarik untuk datang mengunjungi wisata yang ada di Indonesia. Semakin banyak wisatawan yang menggunakan jasa hotel, maka semakin banyak jumlah kamar yang terjual. Tingginya jumlah kamar yang terjual akan menunjukkan produktivitas hotel yang tinggi. Semakin lama wisatawan bermalam di hotel, semakin meningkat pula pendapatan yang diperoleh di hotel. Banyaknya wisatawan yang menginap di hotel akan menunjukkan produktivitas sebuah hotel. Hal ini akan memicu para investor untuk menanamkan modalnya di bidang perhotelan. Terbatasnya hunian kamar yang dijual sebuah hotel apabila dibandingkan dengan jumlah wisatawan yang datang tidak akan memadai. Hal ini akan memicu para investor lain untuk berinvestasi di bidang perhotelan dikarenakan adanya peluang usaha di bidang pariwisata. Kemudian ada dampak perkembangan industri perhotelan mempunyai dampak yang signifikan terhadap keputusan investasi. Berikut beberapa dampaknya. Yang pertama, persaingan sengit. Kedua, tren pasar. Ketiga, lokasi. 4, investasi dalam teknologi. Yang kelima, aspek hukum. Selanjutnya ada strategi investasi. Dalam menghadapi persaingan perusahaan, harus memiliki strategi yang tepat untuk bertahan dan memenangkan persaingan agar tujuan perusahaan tersebut. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan. Untuk mencapai tujuannya, manajemen perusahaan harus berjalan dengan baik agar mampu bersaing dengan perusahaan yang lain.
Manajemen perusahaan yang baik dapat dinilai dari pertumbuhan laba perusahaan dari Panjaitan Riket 2018. Kesimpulan dari investasi adalah investasi di industri perhotelan merupakan tugas penting yang memerlukan perencanaan yang matang, manajemen yang efektif, dan penilaian risiko. Faktor-faktor seperti potensi pasar yang tinggi, diversifikasi portofolio, dan fokus pada pertumbuhan penting bagi keberhasilan investasi hotel. Namun penting untuk mengelola risiko yang terkait dengan perubahan pasar, fluktuasi ekonomi, fluktuasi pasar. Investasi hotel yang sukses bergantung pada lokasi yang baik, pengetahuan pasar, dan manajemen yang efektif. Manajemen yang efektif, pengetahuan pasar yang baik, dan strategi manajemen yang baik dapat berkontribusi pada laba atas investasi yang tinggi dalam industri perhotelan yang dinamis. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata atau salah bahasa. Seperti hubungan kamu dengan dia yang selesai tanpa pernah. Terima kasih.